kasus-kasus jantung itu banyak. Ada yang koroner, ada yang penyempit, ada yang koroner, ada yang aritmia, ada yang bocor, ada yang pembengkakan. Tapi ada pula penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan biasanya diindikasikan dengan perubahan siklet jantung sehingga ada bocoran. Jadi dia bergeser sedikit sehingga ada bocor sekian milinya tergantung keadaan. Biasanya itu terkait ke fase hormonal saat mengandung. Nah, terapi yang harus dilakukan dalam penguatan otot jantung selain memperkuat jantungnya sendiri juga harus memperkuat sistem saraf. Karena biasanya orang-orang yang menderita sakit jantung biasanya terpengaruhi sistem keseimbangannya. Dulu susah tidur, kecenderungan was-was, jadi susah tidur, kecenderungan was-was, terus kecenderungan asam lambungnya meningkat, ya kan? Sekarang udah agak enak tadi. Sekarang jantungnya udah jarang sekali ini. Mas Adit ini sekarang alhamdulillah dulu kalau datang ke sini berdebar, terus sering lemas, sekarang udah hilang sama sekali karena ada masalah di jantung. Nah, penguatannya yaitu perkuat otot-otot di daerah belikat. Jadi kita terapi di sini, tapi diarahkan ke otot depan. Nah, kemudian karena dia bocor, maka kita mungkin tidak bisa memperbaiki bocornya, tapi kita bisa memperbaiki gaya gerak otot jantungnya supaya lebih baik, sehingga kebocoran itu bisa diminimalisasi dengan ketepatan, kecepatan, dan kestabilan gaya gerak otot. Nah, itu mungkin gelombang yang kita alirkan terhadap kasus bocor jantung itu beberapa kasus sangat membantu terhadap penguatan otot jantung dan listrik jantung. Makanya kita harus mengobati sistem sarafnya sehingga stimulasi oksigen, stimulasi darah, dan lain-lain terhadap jantung menjadi normal. Nah, jika ini tidak dilakukan berbarengan, mustahil otot jantung bisa bertahan dengan baik. Kemudian ada efek bawaan terhadap kasus-kasus penyakit jantung, di antara psikosomatis. Dulu Mas Adit tidurnya jadi kurang bagus ya, Dede? Tidurnya jadi kurang bagus, tapi alhamdulillah sekarang udah tidurnya lebih bagus, jadi kegantengannya lebih muncul lagi. Nanti kita live Facebook ya, karena ini kan live di FB ini di mana, di YouTube. Nah, nanti aja, ini sekarang kita treatment untuk terapis. Nah, kemudian efek bawaan penyakit sekunder daripada bocor jantung adalah asam lambung dan psikosomatis. Maka penguatan daerah tulang punggung, daerah sistem cerna, liver itu sangat perlu. Hangatkan regenerasi sistem cerna, buat keseimbangan asam basanya dengan cara memvisualisasikan energi kita mengelilingi si jaringan cerna, seperti ada lapisan yang mengelilingi jaringan cerna. Nah, itu akan membuat luka yang ada di dalam lambung bisa recovery. Nah, kemudian perkuat dengan gelombang di area jantung. Jadi kita memvisualisasikan gelombang kita mengelilingi area jantung, kemudian memperkuat ototnya. Jadi gelombang kita hati-hati, harus sehalus mungkin mengikat ke jaringan otot. Kita masukkan gelombangnya, pencarkan gelombangnya di dalam pembuluh darah. Nanti ada tekniknya. Makanya sekolah terapi nanti akan menyediakan kelas-kelas untuk cara bagaimana efektivitas visualisasi dalam membantu meringankan beberapa penyakit. Nah, terutama penyakit-penyakit vital. Selain itu, karena otot jantung tadinya Mas Adit ritmenya kurang bagus, pasti berpengaruh terhadap tekanan darah. Ada yang tiba-tiba rendah, ada yang tiba-tiba tinggi. Maka penguatan saraf di daerah keseimbangan dan hipotalamus juga sangat penting. Kemudian biasanya untuk kasus-kasus jantung, laju endap darahnya agak encer. Nah, ini juga harus dibenerin. Nah, bagaimana caranya? Laju endap darahnya agak kental. Bagaimana caranya? Sarankan makan tomat, makan pir, brokoli, putih telur, itu bisa membantu menstimulasi kekentalan darahnya menjadi lebih baik. Dan energi kita harus disisipkan ke si pasien sehingga
kita bisa mengontrol pasien kapanpun kita mau berupa satelit energi. Kang, gimana caranya membuat satelit energi dan gimana caranya menyisipkan nanti ketika sudah mulai dibuka sekolah terapi kita? Kang Asari sedang membentuk schedule kurikulum untuk sekolah terapi. Nah, kemudian selanjutnya kasus-kasus jantung dan pencernaan akut bisa menyebabkan alergi. Dulu Kang Adit banyak jerawatnya, ya kan? Sekarang hilang jerawatnya. Alhamdulillah, itu jerawat itu muncul karena tubuh tidak bisa mendetoksifikasi racun dengan baik karena fungsi cerna dan fungsi jantungnya bermasalah. Nah, dengan penguatan otot jantung dan fungsi cerna yang baik, maka secara otomatis tanpa diobatin dia bisa hilang sendiri. Nah, itu teman-teman terapi mengenai jantung bawaan dan mengenai alergi yang disebabkannya serta mengenai syarat keseimbangan yang disebabkannya. Fokuskan di kepala, fokuskan di jantung, fokuskan di tulang punggung, fokuskan di sistem cerna. Terima kasih.